got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, sudahkah kalian sarapan? Sudah. Sarapan itu penting biar belajarnya semangat, biar nggak ngantuk, biar nggak lelah. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu semoga pelajaran kita nanti bisa kita serap dengan baik, bisa berguna ke depannya. Silakan kepada ketua kelas untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa mulai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya, silahkan jawab hadir Bu sambil angkat tangan. Angkat tangannya yang tinggi ya. Afika Gusti Ramadhani, hadir Bu. Alvin Aprilio, hadir Bu. Ambar Julia, hadir Bu. Anissa Sabian, Aulia Rahmadani, Dinda Gayatri, Habibi Dwi Pranata. Kemana? Sakit. Hafiz Agustian, Ismail, gak hadir juga. Kemana? Gak tahu Bu. Miftahul Amri, Natasha Cindy, hadir Bu. Rehan, hadir Bu. Intan Setiawati, hadir Bu. Sigit Adi Wicaksono, hadir.
Silakan buku tulisnya dikeluarkan, buku cetaknya juga dikeluarkan. Sudah semua? Oke. Hari ini kita akan belajar di bab 3 tentang teks prosedur. Oke. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ada yang tahu teks prosedur? Oke, teks prosedur adalah langkah-langkah atau cara untuk melakukan sebuah kegiatan. Apa itu teks prosedur? Langkah-langkah atau cara untuk melakukan sebuah kegiatan. Teks prosedur itu ada bermacam-macam. Ada 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur kompleks. Yang kedua, teks prosedur sederhana. Dan yang terakhir, teks prosedur protokol. Oke. Pernahkah kalian membuat teks prosedur? Belum pernah? Belum. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nanti kita akan tahu apa itu teks prosedur. Yang kedua, apa itu jenis-jenis teks prosedur. Nanti kita juga tahu contoh-contoh teks prosedur. Setelah itu ada jenis-jenis juga. Nanti kita akan mengetahui jenis-jenis teks prosedur. Dan yang terakhir kita akan mengetahui bentuk-bentuk teks prosedur. Oke, nih masuk ke pengertian teks prosedur. Boleh dicatat, yang penting boleh dicatat, yang nggak penting nggak dicatat juga nggak apa-apa. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan dari awal hingga akhir.
nonton video di televisi. Nah, ketika kita melakukannya tanpa urutannya, kira-kira TV-nya bisa nyala apa enggak? Enggak. Kita jadi nonton video enggak? Enggak. Jadi itu adalah salah satu tujuan dari teks prosedur untuk memudahkan pembaca memahami cara melakukan sesuatu agar hasilnya akurat. Oke, silakan boleh ditulis dulu. Sudah semua? Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur itu ada beberapa ciri-ciri untuk mengetahui dan cara membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya. Oke, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada apa? Memiliki Oke, memiliki panduan langkah yang harus dikerjakan. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ketika kita ingin menonton sebuah video di televisi, ketika kita nggak melakukan langkah-langkah yang sesuai seperti yang ada di aturannya, pasti kita nggak bisa nonton video. Pasti TV-nya nggak bisa nyala. Jadi pentingnya teks prosedur itu agar kita mengetahui langkah apa yang harus kita kerjakan agar tujuan yang kita maksud bisa tercapai. Contoh yang kedua apa? Menggunakan kalimat perintah. Misalkan, contoh lagi, teks prosedur membuat kerajinan tangan. Misalkan dari kertas. Nah, dari kertas itu bahannya ada apa aja? Ada kertas pastinya, ada gunting, ada apa lagi? Lem, ada apa lagi? Pewarna boleh, biar hasilnya cantik. Nah, contoh penggunaan kalimat perintah itu seperti apa? Ada yang tahu? Contoh penggunaan kalimat perintah misalkan, potonglah kertas menjadi bagian-bagian kecil. Nah, itu kalimat perintah atau kalimat tanya? Perintah. Ya, sudah jelas itu adalah kalimat perintah. Bisa dilihat dari buatlah. Berarti kita disuruh membuat. Nah, buatlah potongan kertas menjadi kecil-kecil. Itu adalah contoh kalimat perintah. Ciri-ciri yang ketiga apa? Berisi kalimat berbentuk saran atau larangan. Nah, misalkan berisi kalimat berbentuk saran atau larangan. Biasanya ini digunakan untuk langkah-langkah membuat sebuah makanan. Misalkan kita mau buat agar-agar. Tahu agar-agar? Jelly. Tahu ya? Nah, misalkan kita nanti mau masukkan gula. Kalau kita masukkan gulanya terlalu banyak, itu nanti pasti hasilnya menjadi manis banget. Ya kan? Ya. Nah, kalau kita makan yang manis-manis terlalu berlebihan kan nggak baik buat kesehatan. Ya kan? Ya. Nah, contoh berisi kalimat yang berbentuk saran atau larangan. Bisa jadi seperti itu. Nanti kalimatnya seperti ini nanti. Masukkan gula 2 sendok teh misalkan. Atau itu kan yang saran. Nah, kalau yang larangan misalkan jangan sampai mengaduknya terlalu lama. Nah, itu larangan kan? Nah, jadi tadi sarannya contohnya apa? Sarannya lebih baik memasukkan 2 sendok teh. Kalau yang larangan misalkan jangan mengaduk terlalu lama. Nah, itu
Dan itu penghubung bukan? Ya. Dengan itu penghubung bukan? Lalu penghubung atau bukan? Nah, kata penghubung itu ada banyak. Contohnya ada dan, dengan, lalu. Contoh yang terakhir. Apa? Nah, memakai kriteria atau batasan. Jadi teks prosedur tadi ada 3 jenisnya. Yang pertama ada apa tadi? Teks prosedur protokol. Yang kedua teks prosedur kompleks. Yang ketiga teks prosedur sederhana. Jadi itu ada tujuan dan pengertiannya masing-masing. Ketika kita memakai kriteria atau batasan, berarti itu nanti masuknya di teks prosedur yang protokol. Teks prosedur protokol itu apa? Teks prosedur protokol itu adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu banyak. Nah, berarti memakai kriteria atau batasan, berarti ini masuk ke dalam jenis-jenis teks prosedur yang protokol. Karena apa? Karena langkah-langkahnya tidak terlalu banyak. Jadi dia menggunakan batasan. Sudah ditulis? Sudah. Nah, ini tadi masuk jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada apa? Protokol. Apa itu teks prosedur protokol? Ayo dibaca. Nah, jadi teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Jadi penggunaan bahasa dalam teks prosedur ini tadi menggunakan kalimat aktif. Kalimatnya tidak berbelit-belit. Kalimatnya jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Jenis-jenis teks prosedur yang kedua ada apa? Teks prosedur sederhana. Apa artinya? Prosedur ini berisi langkah yang dapat dikerjakan dengan 2-3 langkah saja. Nah, ini adalah yang lebih sederhana lagi daripada yang protokol tadi. Jadi langkah-langkahnya cuma terdiri dari 3 atau sampai 4 langkah saja. Contohnya, ada yang bisa memberitahu? Saja, ya kan? Itu contoh teks prosedur sederhana. Masuk yang ketiga, jenis-jenis teks prosedur kompleks. Apa teks prosedur kompleks? Jenis teks prosedur ini terdiri dari banyak langkah, di mana langkah-langkahnya berjenjang dan dapat sumber langkah di langkahnya. Nah, ini adalah teks prosedur yang paling rumit. Kenapa rumit? Karena terdiri dari berbagai langkah. Dan di dalamnya juga terdapat sub-sub langkah. Misalkan teks prosedur apa yang masuk ke dalam teks prosedur kompleks? Teks prosedur yang langkah-langkahnya itu ada banyak sekali
Waktunya itu juga harus sesuai. Kalau misalkan dua kriteria itu tidak dilaksanakan, bisa jadi nanti bolunya jadi bantat. Kalau nggak bantat ya kosong, ya kan? Kalau suhu dan waktunya tidak ditentukan, pasti kue bolunya menjadi gosong. Nah, itu adalah contoh tes prosedur kompleks. Selanjutnya ada contoh tes prosedur. Nah, silakan kalian baca. Setelah itu, nanti dulu. Silakan kalian baca. Setelah itu kalian tentukan. Teks prosedur ini termasuk teks prosedur apa? Termasuk teks prosedur protokol, sederhana, atau kompleks. Silakan dibaca. Pernah buat instan kan? Pasti sering. Nah, ini cara memasak. Coba dibaca lagi. Ngelihat gambar mie instan pasti lapar. Pasti langsung pengen makan mie instan. Nah, kalian sudah baca tadi alat dan bahannya, terus cara memasaknya juga sudah dibaca. Berarti sekarang kalian bisa mengkategorikan. Teks prosedur ini termasuk teks prosedur apa? Protokol, sederhana, atau kompleks? Yang jawab protokol angkat tangan. Yang jawab protokol angkat tangan. Sigit, kenapa Git kok disebut sebagai teks prosedur protokol? Oke. Kamu bisa memilih teks ini masuk ke dalam teks prosedur protokol. Berarti kamu punya alasannya. Apa alasannya? Karena banyak apa? Jenis prosedur ini jangka lamanya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Nah, kata Sigit ini masuk ke dalam teks prosedur protokol. Kata dia karena langkah-langkahnya tidak terlalu rumit dan cara-caranya juga mudah. Iya atau tidak? Ada jawaban lain? Ada yang jawab kalau ini teks prosedur sederhana? Ada yang jawab teks prosedur sederhana? Teks prosedur kompleks? Ada yang jawab teks prosedur kompleks? Mana? Kamu Pik, ini masuk ke dalam teks prosedur kompleks.
Kelompok apa? C. Inisialnya C. Apa? Cicak. Apa? Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Nama kelompok, nama anggota kelompok. Nulisnya jangan di buku tulis. Nulisnya di lembar kerja yang ibu bagikan ya. Sudah selesai semua? Sekarang silakan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang mau maju pertama siapa? Yang mau maju pertama siapa? Kalau nggak ada ibu tunjuk. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Oke, silakan dibuka dengan salam. Salam, setelah itu perkenalkan kelompok kalian ada siapa-siapa saja. Setelah itu baru presentasikan hasil diskusinya. Dibuka. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. 2. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 ciri-ciri teks prosedur. 1. Memiliki panduan langkah yang harus dikerjakan. 2. Menggunakan pola kalimat perintah. 3. Berisi kalimat berbentuk saran atau dalam. Yang lainnya perhatikan. Empat, sebutkan 2 contoh teks prosedur yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjemur baju. 2. Menggoreng telur. Buatlah satu teks prosedur dari 2 jawaban yang kamu kemukakan dari soal nomor 4 ini. 1. Ambil baju dari mesin cuci, masukkan ke keranjang. 3. Hamur baju. 4. Menjemur baju di bawah terik sinar matahari. 1. Siapkan cara menggoreng telur. 1. Siapkan wajan. 2. Tuangkan minyak. 3. Hidupkan kompor. 4. Tunggu minyak hingga panas. 5. Pecahkan telur. 6. Campurkan roiko sesuai selera. 7. Masukkan telur ke dalam wajan. 8. Bolak-balik telur. 9. Tunggu hingga matang. 10. Tiriskan telur. Sudah? Sudah. Teks prosedurnya nomor 5 apa tadi? Membuat telur dan menjemur baju. Oke. Dari diskusi kelompok 1, adakah yang ingin ditanyakan? Ada. Kelompok 2, silakan. Apa saja bagian-bagian yang harus ada dalam teks prosedur agar mudah dipahami? Bagian-bagian yang harus ada dalam teks prosedur adalah judul, tujuan, bahan atau alat yang dibutuhkan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke. Jadi
bahan yang dibutuhkan. Sudah puas dengan jawabannya? Oke. Kalau sudah, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan maju ke depan. Dari kelompok 2, silakan dimulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. 2. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 ciri-ciri teks prosedur. 2. Protokol jenis teks prosedur. Ini langkah-langkahnya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Teks prosedur sederhana. Jenis teks prosedur ini berisi langkah yang dapat dikerjakan dengan 2-3 langkah saja. Teks prosedur kompleks. Jenis teks prosedur ini terdiri dari banyak langkah, di mana langkah-langkahnya pun berjenjang dan terdapat sub langkah di setiap langkahnya. Teks prosedur biasanya menggunakan kalimat yang bersifat aktif. 4. Sebutkan 2 contoh teks prosedur yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Menggoreng tempe, mencuci baju. Buatlah satu teks prosedur dari 2 jawaban yang kamu ketemukan dari soal nomor 4. Menggoreng tempe. Siapkan kuali. Memasukkan minyak. Tunggu hingga panas. Memasukkan tempe ke dalam kuali. Lalu balik tempe dan tunggu hingga matang. Tiriskan tempe. Tempe siap disajikan. Sudah? Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Adakah yang mau bertanya? Oke, kelompok 3, silakan. Apa yang dimaksud dengan teks Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu. Nah, gimana kelompok 3? Sudah puas? Ya. Belum? Oke, ulangi coba. Teks prosedur adalah teks prosedur adalah teks yang
menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Satu, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. 2. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur protokol adalah langkah-langkahnya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. 2. Teks prosedur sederhana adalah berisi langkah-langkah yang dapat dikerjakan dengan 2-3 langkah saja. 3. Teks prosedur kompleks adalah terdiri dari banyak melangkah di mana langkah-langkahnya pun berjenjang dan terdapat sub-langkah di setiap langkahnya. 3. Teks prosedur biasanya menggunakan kalimat yang bersifat sederhana. 4. Dan 2 contoh teks prosedur yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Memasak telur dan mencuci piring. Buatlah satu teks prosedur dari 2 jawaban yang kamu temukan dari soal nomor 4. Teks prosedur mencuci piring. 1. Ambil piring. 2. Sabun samlet dikasih air. 3. Ambil lap, masukkan ke dalam samlet. 4. Cuci piring sampai bersih. 5. Lalu bilas. 6. Dikasih di rak piring. Sudah? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ada. Kelompok 1 silakan. Mengapa teks prosedur penting dalam kehidupan sehari-hari? Teks prosedur penting karena membantu kita memahami cara melakukan berbagai aktivitas dengan benar dan efisien. Oke. Gimana kelompok 1? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Oke, sudah. Silakan ditutupin. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah semua. Silakan untuk ketua kelompok maju ke depan untuk mengumumkan hasil diskusinya. Kelompok 2.
dipahami kalimatnya. Waktunya dimulai dari sekarang. Jawabannya ditulis di lembar kerja yang Ibu bagikan. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpul. Dari hasil kerja kalian, Ibu sudah katakan pemahaman kalian sudah mendekati kata sempurna. Jadi pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk membantu pembaca memahami atau apa? Bantu pembaca untuk memahami cara memahami sebuah kegiatan atau mendapatkan langkah-langkah untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kalau pengertian teks prosedur apa? Nah, jadi teks prosedur adalah langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang akurat dari awal hingga akhir. Ciri-ciri
Berdiri biar semangat. Oke, silakan duduk kembali. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Jangan lupa nanti sampai di rumah dibuka kembali ya. Oke, sampai rumah nanti dibuka kembali. Terus PR-nya jangan lupa dikerjakan. Ya. Jaga kesehatannya. Rajin belajar. Gak boleh sering main, dikurangi mainnya ya. Oke, apalagi main HP, dikurangi main HP-nya ya. Main HP boleh, cuman jangan lama-lama. Cukupkan 30 menit saja. Ya, gak boleh sampai berjam-jam. Utama